Hai semuanya. Kayaknya salah kostum nih. Tunggu ya, ganti baju dulu. Udah ganti nih. Oh iya, di masa pandemi COVID-19 ini, jangan lupa untuk terus memakai masker ya. Dan juga jangan lupa untuk terus mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian jangan lupa untuk menjauhi kerumunan. Kalau bisa, stay safe dan stay healthy ya teman-teman. Oh iya. Nah, di sini nama aku Edward. Nah, di sini aku akan memberikan edukasi dua hal. Pertama tentang DBD dan yang kedua tentang TBC. Oke, lanjut. DBD atau demam berdarah dengue. Nah, jadi ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang bernama dengue. Nah, virus dengue ini akan ditularkan melalui nyamuk. Nah, nyamuknya apa? Nyamuknya adalah nyamuk Aedes aegypti. Nah, mau tahu cara perkembangbiakannya? Nah, dengan mengetahui cara perkembangbiakannya, kita dapat mengetahui cara pencegahan dan cara penyebaran dari virus dengue ini. Nah, jadi nyamuk Aedes aegypti itu tidak bisa berkembang biak di selokan, got atau kolam atau air yang berhubungan langsung dengan tanah. Nah, jadi dia itu biasanya berkembang biak di mana? Biasanya itu dalam bak mandi, yang dalam toilet atau dalam WC, bisa dalam drum-drum bekas atau drum-drum mungkin tempat penyimpanan air, bisa juga di tempat minum burung, vas bunga atau pot tanaman air, kaleng bekas, ban bekas, talang air, pokoknya semua yang bisa menampung air yang tidak bersentuhan dengan tanah, di situ nyamuk Aedes aegypti ini bisa berkembang biak. Nah, bahayanya apa sih? Nah, bahayanya yaitu kita kan bisa mendapatkan yang namanya DB, demam berdarah. Nah, gejalanya apa sih? Nanti ada panas tinggi selama 2-7 hari, bisa tampak lemah dan lesu, timbul bintik-bintik merah di kulit, dan juga sering terasa nyeri di bagian ulu hati. Nah, gejala lanjutnya itu bisa ada perdarahan kecil seperti mimisan atau juga perdarahan di gusi. Oleh sebab itu, demam berdarah ini disebut juga sebagai demam berdarah. Nah, apa sih cara pencegahannya? Ada 3 cara pencegahan atau yang biasa dikenal dengan 3M. Tapi di sini menurut sumber yang saya dapatkan dari Kemenkes RI itu ada 3M plus. Nah, 3M itu apa? Pertama 3M. Satu menguras. Jadi menguras tempat-tempat penampungan air. Nah, yang kedua menutup semua penampungan air dengan rapat sehingga tidak ada jentik-jentik nyamuk, sehingga nyamuk-nyamuk Aedes aegypti ini tidak dapat berkembang biak. Nah, yang ketiga memanfaatkan, jadi mendaur ulang barang-barang bekas agar tidak menumpuk barang-barang bekas yang bisa menjadi sarang nyamuk. Nah, plusnya itu apa sih? Plusnya itu ada beberapa. Nah, ini plus ini berguna untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk. Nah, pertama, memelihara ikan. Nah, ikan ini apabila ditaruh di bak mandi, dia itu bisa juga sebagai memakan jentik-jentiknya itu, atau di tempat penampungan air begitu bisa memakan jentik-jentik air. Kemudian yang kedua, menggunakan obat anti nyamuk. Mungkin di daerah rumah banyak nyamuk, bisa menggunakan obat nyamuk yang spray, yang semprot, atau juga bisa menggunakan yang lotion untuk menghindari dari gigitan nyamuk. Nah, kemudian tidak menggantung pakaian di dalam kamar. Nah, pakaian yang kotor, apalagi yang kotor ya, apabila digantung dalam kamar itu bisa menyebabkan nyamuk-nyamuk itu berkumpul di tempat itu. Oleh sebab itu, jangan ya menggantung pakaian di dalam kamar. Oke, itu saja. Mungkin untuk lebih lengkapnya kita akan lihat video berikut. Rajin-rajinlah menguras atau membersihkan bak mandi seminggu sekali karena nyamuk betina bertelur pada dinding bak yang terisi air. Yang kedua, menutup perabotan rumah tangga yang menampung air. Baskom berisi air, vas bunga, ember, atau wadah lain yang dapat menampung air berpotensi menjadi tempat nyamuk bersarang. Jadi, rajin-rajinlah membersihkan tempat-tempat itu setidaknya 2 kali seminggu. Yang ketiga, jangan menumpuk atau menggantung baju terlalu lama. Baju kotor yang menumpuk dapat menjadi tempat favorit untuk dihinggapi nyamuk. Ini karena nyamuk menyukai aroma tubuh manusia. Dan terakhir, gunakan lotion anti nyamuk. Tak hanya hendak saat berpergian saja, kita juga harus melindungi diri dari gigitan nyamuk ketika sedang tidur karena nyamuk demam berdarah aktif pada malam hari hingga menjelang subuh.
Kembali lagi bersama aku Edward di sini. Nah, selanjutnya aku sih mau menjelaskan tentang TBC. Nah, TBC ini apa sih? TBC adalah singkatan dari tuberkulosis. Nah, apa aja sih gejala-gejala dari TBC atau tuberkulosis ini? Pertama, batuk berdahak. Kedua, sesak napas dan nyeri dada. Ketiga, badan lemas dan nafsu makan berkurang. Keempat, demam meriang berkepanjangan. Kelima, terjadi berat badan yang menurun secara tiba-tiba. Dan keenam, ada riwayat kontak dengan pasien TB. Nah, kalau dari tanda-tanda ini, dari penonton-penonton sekalian yang merasa ada gejala seperti ini, atau mungkin kenal atau kontak dengan pasien TB sehingga bergejala, segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, pemeriksaan itu biasanya di pemeriksaan dahak. Nah, dari dahak ini akan dilihat apakah ada spesimen dari tuberkulosis ini. Nah, pengobatan TB ini berlangsung lama, sekitar 6 bulan. Nah, kenapa berlangsung lama? Karena untuk membunuh secara pasti dari bakteri tuberkulosis ini. Nah, jadi selama 6 bulan jangan sampai putus minum obat. Terus konsumsi minum obat dan juga rutin periksa ke puskesmas. Karena apa? Karena kalau tidak sembuh dengan baik dapat menularkan ke orang lain. Nah, jangan sampai orang kesayangan Anda tertular penyakit ini karena kelalaian Anda yang tidak mau minum obat. Jadi, tetap minum obat ya. Nah, selanjutnya apa sih yang bisa dilakukan untuk menghindari penularan dari TBC ini? Nah, pertama, bisa menggunakan masker atau juga menutup mulut ketika batuk dan bersin. Seperti ini. Apabila ingin batuk, bisa menggunakan tisu atau sapu tangan yang ditutup dengan sini, atau juga bisa menggunakan siku seperti ini. Nah, yang kedua, jangan meludah di sembarang tempat karena juga bakteri itu bisa menular lewat air ludah ya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa makan makanan yang bergizi karena makanan yang bergizi dapat membentuk sistem imun tubuh menjadi lebih baik. Kemudian yang keempat, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat seperti tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, olahraga yang baik, dan menjaga kebersihan diri, tubuh, dan lingkungan sekitar, dan lain-lain yang bisa membuat hidup ini menjadi bersih dan menjadi lebih sehat. Nah, apabila kurang, kita akan lihat video. Berapa banyak dari kalian yang tahu apa singkatan dari TBC? Jika kalian selalu mendengar peringatan mengenai penyakit TBC, kalian juga harus tahu bagaimana mengenalinya dan cara mencegahnya. Lalu, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal tersebut? TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini menular dan mematikan disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Tidak hanya paru-paru, TBC bahkan bisa menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, bahkan selaput otak. Kuman TBC menyebar ketika seseorang dengan penyakit TBC paru aktif, batuk, ataupun bersin. Percikan dahak dan liur yang terbawa udara adalah media penularannya, dan kuman TB mampu bertahan di ruangan yang lembab dan kurang sinar matahari. Tanda dan gejala umumnya berupa batuk lebih dari 2 minggu, batuk disertai darah, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, demam lebih dari 38 derajat Celcius, dan penurunan berat badan secara drastis. Lalu, siapa saja yang beresiko tertular TBC? Lebih banyak dari yang kita kira. Mereka yang kontak erat dengan penderita TBC, para perokok, mereka yang tinggal di lingkungan yang padat dan lembab, penderita HIV dan AIDS, peminum alkohol, bahkan para usia lanjut dan penderita diabetes mempunyai risiko tertular TBC. Lalu, apakah TBC bisa disembuhkan? Tentu saja bisa, dengan meminum obat anti tuberkulosis hingga dinyatakan sembuh yang biasanya memakan waktu 6 bulan. Namun, daripada memikirkan tentang melewati proses penyembuhan TBC, ada baiknya kalian fokus mencegahnya terlebih dahulu jika belum tertular. Kalian dapat mencegah penularan tuberkulosis dengan melakukan imunisasi BCG pada bayi, memastikan udara segar dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan yang kalian tempati, menutup mulut menggunakan sapu tangan, tisu, masker, maupun lengan di saat hendak batuk dan bersin, ataupun dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan di sekitarnya. Bahkan, makan cukup asupan bergizi demi ketahanan tubuh dan tidak meludah sembarangan pun dapat membantu kalian mencegah penularan. Pada KLB TBC atau kejadian luar biasa TBC, akan muncul pengumuman KLB oleh pemerintah dan dianjurkan untuk mengikuti petunjuk pemerintah melalui TV, radio, dan media lainnya.
Jika kalian menemukan orang dengan tanda dan gejala TBC, ada baiknya kalian merujuk mereka ke fasilitas kesehatan. Baik. Nah, itu sudah dia edukasi yang bisa saya berikan. Untuk kurang dan kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga edukasi ini dapat memberi manfaat kepada penonton sekalian. Apabila ada kurang, bisa ditanyakan kepada kami atau kepada saya secara langsung di kelompok 42 Banggen. Baik, semoga tetap sehat, jaga kesehatan, jangan lupa tetap sehat. Dadah.